Selamat pagi Pak, perkenalkan nama lengkap saya Rohmi Umar, NIM 1903030024, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah metode penelitian ilmiah pada bab 1 tentang penelitian ilmiah. Beberapa alasan terkait dengan ketidaksukaan pada matematika. Banyak orang membangkang kata penelitian dan segala sesuatu yang disarankan tentang kata tersebut yang tidak menyenangkan. Tapi penelitian bisa menjadi istilah yang berharga. Itu bisa mengarah kepada pengungkapan jawaban atas pertanyaan mustahil. Dua persyaratan dasar yang harus dipelajari oleh peneliti pemula untuk dijawab adalah bagaimana dan kapan menggunakan metode penelitian dan prosedur statistik. Meskipun ahli statis dan penelitian sama-sama fundamental yang menghasilkan hasil penelitian, khususnya berbeda-beda. Ahli statis menghasilkan peneliti yang menggunakan algoritma ini untuk menyelidiki pertanyaan penelitian dan hipotesis. Hasil usaha dalam kooperasi ini sudah bisa memajukan pemahaman kita tentang fenomena yang dipelajari. Prosedur statis atau rumus yang disebut algoritma penelitian ilmiah dapat mendefinisikan sebagai sesuatu yang sistematis, terkontrol, penyelidikan empiris dan kritis dari proposisi hipotesis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Yang pertama, karakteristik metode ilmiah. 5 karakteristik atau prinsip dasar yang membedakan metode ilmiah dari metode lainnya adalah pendekatan penelitian yang mengikuti prinsip-prinsip ini tidak dapat dianggap sebagai pendekatan ilmiah. Penelitian ilmiah bersifat ilmiah. Penelitian ilmiah bersifat publik. Kemajuan ilmiah tergantung pada informasi yang tersedia secara bebas. Oleh karena itu, peneliti harus sangat berhati-hati dalam laporan yang dipublikasikan kepada pemasok informasi tentang penggunaan metode pengambilan sampel, pengukuran, dan prosedur pengumpulan data. Yang kedua, sains itu objektif. Sains mencoba berhubungan dengan dunia yang bisa diketahui dan berpotensi terukur. Prinsip yang diturunkan Rom dari kata Yunani yaitu pengalaman. Mereka harus bisa melihat dan mengklasifikasi apa yang mereka pelajari dan untuk menolak metafisik dan penjelasan kejadian yang tidak masuk akal. Definisi operasional penting dalam sains. Pada dasarnya ada 2 macam pemasukan yang tidak masuk akal. Definisi operasional penting dalam sains pada dasarnya ada 2 macam definisi, yaitu definisi konstitutif yang mendefinisikan sebuah kata dengan mengganti kata atau konsep. Misalnya, Atiko adalah sayuran berdaun hijau, ramuan komposit dari keluarga Scolymus. Tidak ada penelitian tunggal, studi berdiri sendiri, juga tidak naik turun atau dengan sendirinya. Peneliti yang cerdik selalu menggunakan studi sebelumnya sebagai blok bangunan untuk pekerjaan mereka sendiri. Salah satu langkah pertama yang dilakukan dalam melakukan penelitian adalah meninjau tersedia literatur ilmiah tentang topik tersebut, sehingga studi saat ini akan memanfaatkan warisan penelitian masa lalu. Selain itu, para ilmuwan berusaha untuk mencari keteraturan dan konsistensi di antara temuan mereka dalam bentuk penelitian ilmiah yang dimulai dengan satu peristiwa yang diamati
dengan cermat dan berkembang secara tegas ke perumusan teori dan hukum. Yang ketiga, prosedur penelitian menggunakan metode. Penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memberikan evaluasi data yang objektif dan tidak biasa. Mengidentifikasi penelitian, peneliti akademis dan sektor swasta mengikuti 8 langkah mengembangkan rantai prosedur. Proses penelitian 8 langkah yang khas meliputi pilih masalah, tinjau penelitian dan teori yang ada, perkembangan hipotesis atau perayaan penelitian, menentukan metodologi atau perayaan penelitian, kumpulkan data yang relevan, analisis dan interpretasikan hasilnya, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai, replikasi studi bila perlu. Yang keempat, sektor penelitian. Akademik dan swasta. Praktik penelitian dibagi menjadi 2 sektor utama, akademis dan swasta. Penelitian akademis dan swasta kadang disebut sebagai penelitian dasar dan terapan. Namun, istilah-istilah ini tidak dapat digunakan dalam teks ini karena penelitian di kedua sektor dapat menjadi dasar dan atau diterapkan. Kedua sektor penelitian tersebut sama pentingnya, dan dalam banyak kasus keduanya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah di media massa. Penelitian bidang akademik dilakukan oleh para sarjana dari perguruan tinggi di universitas. Perbedaan lain antara sektor akademik dan swasta, penelitian melibatkan jumlah waktu yang diperoleh untuk melakukan pekerjaan. Peneliti akademis umumnya tidak memiliki waktu singkat tertentu untuk proyek penelitian mereka, kecuali jika hibah penelitian diberikan dan dapat diterima. Akademis biasanya melakukan penelitian dengan kecepatan seperti itu, mengakomodasi jadwal mengajar mereka. Peneliti sektor swasta hampir selalu beroperasi di bawah beberapa jenis tingkat waktu. Lanjut ke bab 2 tentang prosedur penelitian. Pada bab ini menjelaskan proses yang terlibat dalam mengidentifikasi dan mengembangkan topik untuk investigasi penelitian. Disarankan penelitian mempertimbangkan beberapa sumber potensi, termasuk analisis kritis dari situasi sehari-hari. Langkah-langkah dalam mengembangkan topik investigasi secara alami menjadi lebih mudah dengan pengalaman. Peneliti pemula perlu memperhatikan materi yang sudah tersedia. Mereka harus mengembangkan metode analisis yang sesuai dan kemudian dilanjutkan melalui analisis data dan hingga menyajikan hasil yang ringkas. Dalam hal ini menekankan bahwa hasil survei tunggal atau lainnya pendekatan penelitian hanya memberikan indikasi tentang sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin ada. Saat melakukan studi penelitian, peneliti harus terus-menerus menyadari potensi sumber kesalahannya dan dapat membuat hasil palsu. Fenomena yang mempengaruhi eksperimen dengan sumber kerusakan dalam validitas internal. Jika berbeda dan bersaling bertentangan dikesampingkan, dapat peneliti mengatakan bahwa perlakuan berpengaruh dalam menciptakan perbedaan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Memilih topik penelitian. Memilih topik penelitian bukanlah urusan semua peneliti. Faktanya, hanya sedikit penyelidik di bidang komunikasi yang beruntung cukup untuk dapat memilih dan berkonsentrasi pada suatu bidang penelitian yang menarik bagi mereka. Banyak yang kemudian diidentifikasi dengan studi yang spesifik, jenis seperti metodologi, kelompok fokus, iklan majalah, atau komunikasi dan hukum. Peneliti menyelidiki potongan teka-teki dalam komunikasi untuk mendapatkan gambaran yang luas dari wilayah penelitian mereka. Sumber topik penelitian. Majalah dan terbitan berkala
banyak pendidik merasa bahwa publikasi selain jurnal konvensional hanya berisi artikel yang dipermudah yang ditulis untuk masyarakat umum. Terima kasih.